Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Nah, ini mumpung masih di suasana Lebaran, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, dan sekaligus ini mau mengabarkan kepada teman-teman semua bahwa tanaman sorghum yang kemarin beberapa waktu yang lalu sempat saya review sudah saya videokan sebelumnya dan sudah panen. Ini sudah panen pertama ya. Jadi ini ratun yang kedua. Ini pertumbuhannya seperti ini teman-teman. Ini usia 40 hari kurang lebih. Karena kemarin dipanennya persis sebelum puasa, 1 minggu sebelum puasa. Nggak nyampe 1 minggu, 5 hari sebelum puasa. Dan ini tanggal 6 Mei, jadi usianya sudah 40 hari. Memang benar teman-teman, saya sudah ibaratnya membuktikan sendiri bahwa tanam sorghum itu lebih efektif untuk pakan. Pertumbuhannya juga setelah ratun yang kedua dia lebih cepat, 40 hari saja sudah segini teman-teman. Nah, ini kurang lebih saya gini aja lebih tinggi daunnya teman-teman. Ini kurang lebih sudah 2 meteran, dan tunasnya juga lebih banyak daripada ketika pertumbuhan tanam pertama yang dari benih, dari biji sorghumnya. Jadi rata-rata dia dari satu pohon utama itu ketika sudah dipanen akan tumbuh kurang lebih 2 atau 3 tunas yang baru. Dan ukuran tunasnya untuk yang mendapatkan full sinar matahari dan kondisi tanahnya juga kita gemburkan lagi, kita kasih pupuk kandang lagi, itu juga batangnya juga besar-besar nih teman-teman, 1 jempol lebih, ini 1 genggaman gini. Jadi buat teman-teman yang belum mulai nanam sorghum, saya coba buktikan bahwa untuk sorghum itu pertumbuhannya juga kurang lebih hampir sama dengan rumput. Walaupun memang untuk produktivitas tetap masih bagus rumput, tapi untuk palatabilitas dan segi nutrisinya ketika dipakai untuk hijauan pakan ternak, saya pikir sorghum di atasnya rumput teman-teman untuk nutrisinya. Bahkan mungkin setara dengan tepon jagung kayak gini teman-teman. Ini nanti mungkin di akhir bulan Mei atau pertengahan bulan Mei ketika sudah berbuah semua, kita panen lagi serempak, dipanen semua, terus kita buat silase untuk pakan. Perhitungannya ya lumayan irit teman-teman untuk biaya tanam sorghum itu. Yang mahal justru di biaya ngolah tanah sama biaya tenaga. Kalau untuk benihnya saya pikir ini sangat-sangat murah, bahkan kalau dibandingkan dengan jagung yang hanya sekali panen, ini jauh lebih murah. Benihnya pun juga lebih murah. 1 kilonya itu kemarin saya beli 35.000, dan untuk lahan kurang lebih 300 meter ini paling butuh nggak nyampe kok setengah kilo, paling hanya 300 gram atau 3 ons, dan itu bisa dipanen untuk 3-4 kali tergantung kondisi tanahnya. Terus kalau dibandingkan dengan rumput, bibitnya jauh lebih murah, kecuali kalau sudah punya bibit rumput sendiri. Tapi kalau sama-sama beli dari awal, saya pikir 11-12 lah nanti untuk perhitungan akhirnya. Walaupun secara teman-teman, secara produktivitas rumput lebih bagus, tapi pengalaman saya ketika rumput tidak dirawat dengan baik, tidak dipupuk dengan maksimal, juga pertumbuhan ketiga keempat itu juga kurang bagus, juga kalah dengan rumput liar.
Nah, mungkin sama-sama kita menanam, ada baiknya bervariasi lebih bagus. Tapi kalau mau dibandingkan apple to apple antara rumput dengan sorghum, saya pikir sorghum jauh lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan dalam artian bibitnya masih murah dan terjangkau dibandingkan dengan jagung. Sekali tanam bisa 4 kali, 3-4 kali panen. Terus bibit juga lebih murah daripada bibit rumput. Bayangkan bibit rumput saat ini yang termurah saja mungkin di angka Rp200 per stek. Sementara kita nanam di sawah, dulu saya nanam di sawah itu kurang lebih hampir habis 10.000, 8.000-an stek. 8.000 dikali 200 saja sudah berapa ya, sekitar 1.600.000 kayaknya ya, 1.600.000 gitu. Belum biaya ongkos ngolah lahannya juga pasti lebih mahal juga gitu kan, sama-sama ngolah lahan. Nah, ini nanti setelah 1 tahun atau 4 kali panen, atau nanti ketika sudah masuki musim penghujan, kita olah tanah lagi, tanahnya dibalik lagi, dicangkulin lagi, terus sisa-sisa tanaman yang lama yang sudah nggak produktif kita cabut, kita gantikan dengan biji yang baru lagi. Ibaratnya dalam 1 tahun sekali proses tanam, nanti bisa dipanen sampai dengan 4 kali. Mungkin seperti itu teman-teman, gambaran singkat tentang penanaman sorghum yang kita manfaatkan sebagai bank pakan ternak, hijauan pakan ternak. Oke, sekian dari saya, dari Kandang Gesang. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Ayo, mumpung belum terlambat, kita bisa menanam sorghum sebagai hijauan pakan ternak. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum.